은행은 안 망해. 은행에서 돈 받게 도와주는데 내 저렇게 쉬운 놈들한테만 돈을 빌려주거든. 도와준다. 그 사람들 돈 납니다. Halo semua, selamat datang di channel Generasi Lockdown. Gimana kaum rebahan? Apa Anda masih bisa berdiri? Kali ini Generasi Lockdown akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul One Line 2017. Film ini mengisahkan seorang mahasiswa bernama Minjae. Suatu ketika ia bertemu dengan Sungo yang merupakan seorang ahli dalam pencurian bank. Pada akhirnya Minjae memilih bekerja dengan Sungo dan tim penipuannya. Aksi penipuan yang mereka lakukan berjalan dengan luar biasa, namun tidak ada kepercayaan di antara mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan percetakan lembaran untuk pinjaman instan. Pria ini bernama Minjae, dia tinggal bersama kedua orang tuanya dengan kondisi ekonomi yang terbilang pas-pasan. Suatu hari Minjae memakai jasa dari seseorang bernama Jang untuk membantunya memperoleh pinjaman dari bank dengan jumlah yang cukup banyak, dengan melakukan penyamaran identitas untuk mengajukan pinjaman sebesar $30.000 dari jasa Jang. Jang akan membantu para klien yang kesulitan memperoleh pinjaman dari bank, lalu setelah uang sudah cair, ia akan menerima komisi sesuai dengan perjanjian. Untuk Minjae sendiri harus membayar komisi sebesar $9.000. Kemudian Minjae menggunakan uang dari hasil pinjaman tadi untuk memulai usahanya, yaitu berjualan jam Rolex KW Super dengan keuntungan sekitar $900 per buah. Tidak tanggung-tanggung, ia akan menjualnya 300 buah sekaligus. Tetapi sayangnya, saat membeli jam Rolex KW, uangnya malah dibawa kabur oleh teman wanitanya yang bernama Haisun. Masalah semakin bertambah parah, ketika Minjae didatangi oleh rekan kerja Jang yang bernama Park, karena dia tidak membayar komisi sebesar $9.000 setelah memakai jasa Jang. Bukannya memberikan pelajaran di sini, Jang malah menawarkan untuk bekerja dengannya, kini menjadi orang suruhan yang semuanya menggunakan nama samaran agar sulit dilacak oleh polisi. Yang akan mereka lakukan masih sama dengan sebelumnya, yaitu membantu para klien mendapatkan pinjaman dan mereka akan memperoleh komisi. Dari sisi lain ada seorang detektif bernama Chun, dia ditugaskan bersama kelompok barunya untuk mengungkap kasus kejahatan pinjaman ilegal tidak lain adalah yang dilakukan oleh Park dan timnya. Dia pun sangat bersemangat untuk menangani kasus penipuan ini, tetapi anggota lainnya tampak sebaliknya. Singkat cerita, Minjae sukses besar, itu dikarenakan Minjae yang cukup lihai dan meyakinkan. Dia bisa menarik lebih banyak klien untuk menggunakan jasanya, tentunya semua ini tidak lepas dari campur tangan Jang. Walaupun Minjae seseorang yang sangat cerdas tetapi Jang adalah otak dari semua pekerjaan ini. Suatu hari Jang didatangi oleh Detektif San, ternyata Detektif San sudah mengetahui beberapa hal yang dikerjakan oleh Jang, dan di sini terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Ternyata ini semua adalah ulah dari Song, dia ingin Jang tertangkap, agar bisa merebut sebuah buku yang berisikan data-data penting untuk pekerjaan ini. Tetapi di saat yang sama buku itu sudah berada di tangan Minjae. Setelah perebutan yang cukup sengit, akhirnya Minjae bisa mengamankan buku tersebut untuk dikembalikan kepada Jang. Dan di pertemuan ini, Jang memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya dan bukunya diserahkan kepada Minjae. Kemudian Minjae mulai merekrut beberapa orang untuk ikut bekerja bersamanya, ada Kitai dan Hong, dengan tugas yang masih sama dengan sebelumnya, ditambah lagi dengan Jin, seseorang yang ahli dalam membuat identitas formulir atau berkas palsu. Di sini Hong memiliki data sekitar 20.000 data pribadi orang-orang, lalu Minjae mengirimkan email yang berisikan virus bernama OneLine. Saat penerima email dan mengklik link tersebut, maka mereka akan terdaftar secara otomatis di situs yang sudah disediakan. Di tempat lain tanpa sengaja Minjae bertemu dengan Haisun, wanita yang dulu pernah membawa kabur uangnya, walaupun sudah mencoba meminta pertanggungjawaban tetapi sia-sia.
Melapor ke polisi pun percuma, karena uang itu didapatkan dari penipuan pinjaman. Singkat cerita, situs milik Minjai sudah mempunyai puluhan ribu anggota dan terus meningkat dengan pesat. Tentunya akan semakin banyak juga orang yang berdatangan untuk memakai jasa miliknya. Bahkan, dengan banyaknya penghasilan yang didapatkan, Minjai bisa membelikan mobil untuk masing-masing rekan kerjanya. Lalu suatu hari Minggu ia mendatangi Haisun untuk menawarkan kerjasama, karena memiliki keahlian yang sangat berguna yaitu sama seperti jin. Walaupun sempat mendapatkan penolakan dari anggota lain karena pernah menipu Minjai, tetapi keahlian yang dimilikinya menjadi pertimbangan khusus. Beralih ke sisi lain, Park dan Song membuat kerjasama dengan para petinggi beberapa bank, untuk melakukan suatu pekerjaan di balik nama Mirai Capital. Berawal dari membantu orang-orang untuk mendapatkan pinjaman, kemudian mereka akan melakukan suatu hal yang sangat buruk. Bapak ini, dia dibantu mendapatkan pinjaman dari bank, untuk membeli mobil yang disediakan oleh Park. Tetapi setelah mobil itu dibayar secara diam-diam, Song mencurinya kembali dan mereka pun melarikan diri agar tidak bisa dituntut. Berbeda dengan Minjai yang hanya membantu mendapatkan pinjaman lalu memperoleh komisi sebagai imbalannya, Park dan Song benar-benar memeras harta para klien sampai tidak tersisa. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sampai bunuh diri, walaupun sudah mendapatkan banyak uang tetapi Park menginginkan lebih banyak lagi. Dia tahu bahwa Minjai memiliki sebuah situs pinjaman dengan anggota yang sudah mencapai 400 ribuan, dia pun langsung merampas datanya dari Minjai sambil mengancam. Dan ternyata, Haisun ini kembali berkhianat dengan bekerja sama kepada Park. Setelah beberapa hari, kini Minjai sudah tidak bisa mengakses situs miliknya karena sudah diambil alih oleh Park dan Song. Kemudian dia mencoba meretasnya kembali dan berhasil. Lalu didapatkanlah daftar klien dari situs miliknya itu, dan disinilah Minjai menyadari kebusukan yang dilakukan oleh Park dan Song, yaitu memeras harta para orang yang tidak mampu, bahkan yang sakit parah sekalipun. Seperti yang dialami oleh wanita bernama Zuhe, bahkan saat sudah meninggal ibunya kesulitan untuk membayar sewa ruang penyimpanan abu kremasi anaknya. Melihat kejadian ini hati Minjai tersentuh, yang selama ini dia bekerja keras, karena keluarganya jatuh miskin akibat sang ayah yang mendonorkan ginjalnya kepada Minjai. Dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya ada di posisi para korban pemerasan itu. Lalu Minjai menemui Jang untuk meminta pertolongan karena di luar sana Park semakin sadis, bahkan dia juga memberanikan diri untuk bertemu dengan detektif San. Walaupun awalnya si detektif akan menangkapnya, tetapi di sini Minjai bisa meyakinkan Chun bahwa dia akan membantu pihak kepolisian untuk menangkap orang-orang yang terlibat kejahatan ini. Aksi mereka pun dimulai. Di sini Jang dipertemukan dengan seseorang untuk melakukan suatu bisnis yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Diawali dengan yang memberikan sambutan kepada para calon klien dengan didampingi oleh Hong. Kemudian para calon klien akan dibawa ke suatu tempat menggunakan bus. Tetapi tiba-tiba Hong ditangkap dan dibawa ke suatu ruangan. Karena menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres, di dalam ruangan itu tanpa Haisun sedang mengobrol dengan Park, namun tanpa sengaja dia menumpahkan minuman yang dipegangnya. Tiba-tiba polisi berdatangan, untuk menangkap Song yang berada di dalam bus. Sementara Minjai menyamar sebagai Park dan bertemu dengan seorang perwakilan dari bank.
Kemudian di sini terjadi pembicaraan yang cukup serius di antara mereka. Kembali lagi ke Park, dia menyuap dua polisi yang tidak lain adalah rekan tim detektif Sun, yaitu untuk menangkap Min Jae dan kawan-kawan atas tuduhan penipuan pinjaman, karena dia menganggap orang-orang itu adalah ancaman bagi pekerjaannya Park. Setelah itu, Hong membocorkan keberadaan Min Jae saat ini, karena dia dijanjikan akan dibebaskan apabila mau memberitahu. Setelah sampai di tempat tujuan, tampak kita yang sudah berjaga di depan pintu bersama anggota gangsternya. Dengan sedikit perkelahian mereka menahan Park dan anak buahnya yang memaksa untuk masuk. Dan sementara di dalam ruangan Min Jae masih dalam penyamarannya dan masih melanjutkan obrolannya dengan perwakilan bank, sampai akhirnya Kitai memutuskan untuk menyerah. Karena tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka, kunci ruangan itu pun diserahkan kepada Park, tetapi saat dibuka ternyata kosong. Sebenarnya, Min Jae berada di tempat lain dan urusannya dengan perwakilan bank sudah selesai. Lalu dia membawa kabur uang yang berada di kantor Park dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah Park kembali ke markasnya, dan mendapati Min Jae di sana. Bersamaan dengan itu suatu kebenaran terungkap. Sebenarnya, Hai Sun masih berpihak kepada Min Jae, jadi saat ia menumpahkan minuman, itu hanyalah pengalih perhatian saja. Di saat mengganti baju, dia menyalin sidik jari milik Park untuk membuka tempat penyimpanan uangnya. Setelah itu dia juga menukar buku tabungan Park dengan yang palsu. Itulah kenapa Min Jae bisa membuka tempat penyimpanan uang milik Park. Dan tidak hanya itu, selama melakukan penyamaran, dia telah melakukan pinjaman ke bank atas nama Park dengan nominal yang sangat banyak, yaitu 3 juta dolar. Karena itulah, tadi Hai Sun sempat mencuri buku tabungan milik Park. Saat Min Jae diserang, tiba-tiba polisi mulai berdatangan, dan terjadilah kejar-kejaran. Hampir saja Park berhasil kabur, tetapi tiba-tiba Min Jae menghalanginya, dan akhirnya Park tertangkap. Seharusnya Min Jae juga menjadi tersangka dalam kasus ini, karena dia juga terlibat kasus penipuan pinjaman, walaupun tidak seburuk apa yang dilakukan oleh Park dan Song. Tetapi dia berhasil kabur dengan dibantu oleh Jan. Dan akhirnya, uang hasil rampasan itu dibagikan oleh Min Jae dan kawan-kawan kepada para korban yang pernah ditipu oleh Park. Dan film pun tamat. Oke, cukup sekian dulu review film dari Generasi Lockdown tentang film One Line tahun 2017. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. See you next video. Bye-bye.